ini Ibu akan memaparkan dulu apa itu Pancasila, bagaimana Pancasila dirumuskan, juga nanti dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, dikaitkan dengan yang ada di Al-Quran. Untuk itu kita lihat PowerPoint-nya. Ya. Berbicara tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pedoman. Pancasila sebagai pandangan hidup, yang mana Pancasila itu dijadikan patokan dalam kehidupan berbangsa, bernegara di negara Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana rumusan Pancasila dirumuskan melalui sidang BPUPKI pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Berikutnya. Ikut tes langsung? Enggak. Sidang BPUPKI pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin dulu. Rumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara melalui sidang BPUPKI pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Profesor Dr. Supomo. Menurut Mr. Muhammad Yamin, dasar negara yaitu pertama pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo memukakan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, musyawarah, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial. Lanjut, menurut Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 di dalam pidatonya Soekarno mengungkapkan pendapat tentang dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Perikemanusiaan atau internasionalisme. 3. Demokrasi atau mufakat, kerakyatan sosial, dan ketuhanan yang berbudaya. Itu yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Sehingga pada tanggal 1 Juni dinyatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya sidang BPUPKI kedua, di mana dalam sidang BPUPKI kedua dirumuskan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdiri dari pembukaan dan juga batang tubuh serta penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana rumusan Pancasila menurut PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dijadikan mukadimah, yang mana mukadimah itu sendiri diambil dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana dalam rumusan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu kata itu dihapuskan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dengan berbagai pertimbangan.
founding father atau para pendiri bangsa menghapus kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dengan pertimbangan bahwa di wilayah timur yang mayoritas beragama non-Islam. Sehingga inilah NKRI sekarang bersatu dengan dihapuskannya kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Selanjutnya, next, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat sila pertama dari sila Pancasila, jadi jelasnya nilai-nilai Pancasila, rumusan Pancasila yang benar dasar itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta asalnya. Yang tertera di dalam pembukaan itu alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dan seterusnya berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah rumusan Pancasila yang benar dan sah. Dan keluarlah Impres nomor 12 tahun 1968 mengenai sistematika urutan Pancasila. Mungkin kalian sudah kangen dengan upacara bendera, di mana setiap upacara hari Senin, pembina upacara selalu membacakan teks Pancasila. Karena kita sekarang situasinya pandemi, tidak melakukan kegiatan upacara bendera, hanya Ibu mengingatkan kembali inilah Pancasila yang kalian harus amalkan. Sehingga kita masuk kepada pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Domain setiap manusia dalam kehidupan. Jadi Pancasila dijadikan acuan di dalam kehidupan. Sesuai dengan tadi, fungsi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai ideologi negara, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas ada kaitannya dengan Pancasila. Juga ketuhanan yang Maha Esa itu mentauhidkan Tuhan. Kita mengakui keyakinan Tuhan itu ada. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Juga dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kata ketuhanan yang Maha Esa juga di sini memayungi semua agama di Indonesia. Seperti kalian ketahui, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu ada 6. 1, Islam. 2, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu Konghucu itu pada masa pemerintahan yang ditolak Konghucu sebagai agama yang dilindungi atau dijamin oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal, ada yang tahu? Pasal berapa? Tentang jaminan agama yang ada di Indonesia?
Gak ada, lupa lagi, bukan nggak tahu ya, lupa. Karena sudah lama, sudah dipakai mungkin. Oke, pasal 29 ayat 2. Itu tentang jaminan kemerdekaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Negara menjamin itu sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak boleh itu ateis. Silakan, agama yang dijamin oleh negara Indonesia itu seperti yang tadi sudah Ibu kemukakan. Tinggal silakan kalian di sini bisa lihat contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya. Ini kaitan dengan hablum minallah. Bagaimana kita berhubungan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Kalian, karena ini kita pesantren kilat yang mayoritas beragama Islam, kita wajib menjalankan perintah agama. Apa itu perintah agama? Anda mengenal adanya rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Salat, dikatakan salat itu tiangnya agama. Salat itu mencegah perbuatan mungkar. Nah, sekarang tinggal mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kita menjalankan perintah agama? Minimal sholat aja. Karena sholat itu tiang, kalau tiang itu fondasi. Jadi kalau ada kokoh-kokohannya, insya Allah, Ibu yakin Anda akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Menjauhi dari perbuatan mungkar. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, Anda sholat 5 waktu selama 24 jam. Kalau kita lihat berapa menit lah sholat yang kita lakukan, sungguh-sungguhnya mau berjam-jam. Saya yakin kita tidak bisa sholat mencontoh Nabi. Kalau Nabi kan kalau sholat bacanya panjang, Quran. Kita kan selalu sholat yang pendek-pendek, Al-Ikhlas, Anas, kan? Tapi kan kita sejauh mana kita menjalankan perintahnya. Nah, satu sholat yang agama itu fondasi bagi kita. Silakan anak-anakku yang soleh-solehan, rajin-rajin untuk sholat. Kalau saya bilang, apa artinya hidup kalau kita tidak sholat? Itu sholat acan naon hubungannya hidup. Karena dari sekian banyak waktu itu kita hanya ditutup beberapa menit. Tapi kadang-kadang kita abai. Kita kadang-kadang cenderung lebih takut manusia daripada takut Allah. Asieun anu terjadi dengan manusia takut, tapi akan tidak takut sama Allah. Jadi mari mulai sekarang kita tanamkan dalam diri kita minimal lah sholat yang 5 waktu dulu. Kalau bisa ya kita sempurnakan dengan sholat sunatnya, karena kalau sholat sunat itu bisa menyempurnakan sholat wajib yang tidak sempurna. Orang berlomba-lomba mencari harta, disusuk didundung, kurang Sunda kan? Berlomba-lomba mencari harta. Coba Anda haji, itu menurut beberapa ulama itu sholat sebelum sholat wajib subuh atau qobla subuh itu diibaratkan dunia dengan isinya. Sementara kita ingin mengejar dunia, padahal dunia itu sudah disediakan. Ini loh di sholat qobla subuh gitu kan. Ini yang perlu kita raih. Hanya 2 rakaat, tapi kadang-kadang kita yang namanya manusia mungkin ya. Terlepas ibu juga belum sempurna. Bukan berarti ibu sudah sempurna dari segi agama, kan? Oke, jadi kita berusaha untuk menjalankan perintahnya, 5 itu sholat. Nah, sekarang kebetulan kita sedang menjalani bulan Ramadan, di mana kita
menjalankan puasa yang setahun sekali. Marilah kita berlomba-lomba pada kesempatan ini untuk meraih pahala di 10 hari terakhir. Apalagi dengan ada istilah Lailatul Qadar. Dekat inna anjamahu di Lailatul Qadri. Itu maka di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Mari kita jadikan teman kita Al-Quran itu kalau bisa setiap hari, karena sudah yakin dengan baca Al-Quran itu pahalanya udah jelas. Jangankan banyak, 1 ayat pun itu pahalanya berlipat. Mari kita budayakan. Bagi kita yang belum bacaannya sempurna juga, jangan menganggap dah sieun salah macam lagi sempurna. Justru itu dengan keterbata-batanya kata ulama itu katanya nilai pahalanya itu besar. Jadi kita berusaha ya. Mudah-mudahan kita bisa nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan Qur'annya. Itu yang berkaitan dengan perintahnya. Terus yang masih kaitan dengan bulan Ramadan itu kita harus mengeluarkan zakat. Juga ada kesempatan di minggu terakhir ini untuk bersedekah, infak sedekah. Kemarin di kuliah SMA Tanjung Sari ada gerakan tantang siswa ya, di mana siswa berbagi dengan sesama. Kita harus yakin bahwa dalam harta kita itu ada bagian harta orang lain. Mari kita biasakan berbagi. Kalau kita sudah biasa berbagi, saya yakin Anda akan merasa ketagihan. Kok hari ini kita belum bisa ya berbagi dengan teman? Apalagi sekarang di bulan Ramadan itu pahalanya tinggi sekali. Silakan, mari kita berlomba-lomba untuk meraih pahala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bulan Ramadan itu bulan yang selalu dinanti-nanti oleh umat Islam. Itu hanya sebagian saja dalam menjalankan perintah. Sekarang kita menjauhi larangannya. Apa yang tidak boleh kita lakukan itu jelas dalam Al-Quran. Apa yang boleh, ada yang tidak. Tinggal kita pelajari. Sejauh mana Anda paham tentang perintah larangannya. Yang sederhana, tidak boleh mabok, kan? Nah, dan seterusnya. Contoh sikap yang kedua. Saling menghormati antar umat beragama dan melaksanakan ibadah dan keyakinannya. Ini kaitan dengan toleransi umat beragama. Kita harus saling menghargai. Seandainya ada yang tidak puasa, maaf, jangan menampakkan diri di hadapan orang yang sedang puasa. Nah, ini kadang-kadang kita sendiri mengaku muslim, kadang-kadang dengan alasan pekerjaan dan seterusnya sehingga kita tidak menjalankan ibadah puasa. Agama tidak memberatkan umatnya. Seseorang boleh tidak berpuasa dengan alasan uzur, sakit, ibu menyusui, kalau menyusui akan membuat ibunya sakit, itu boleh tidak berpuasa. Atau juga ibu hamil, kalau kehamilannya akan mengganggu sehingga tidak boleh berpuasa. Kalau memang kuat, mari kita berusaha untuk berpuasa. Sehingga seandainya Anda tidak berpuasa, hormatilah orang yang sedang melakukan ibadah puasa dan seterusnya. Dikaitkan juga dengan yang ketiga, melakukan kewajiban sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Silakan yang non muslim silakan rajin dengan keyakinannya. Yang muslim tadi yang saya tekankan, mari kita mulai dari sekarang jadikanlah sholat itu sebuah kebutuhan, bukan lagi merasa wajib. Kalau istilah wajib mungkin Anda takut ada sanksi baru melaksanakan, kan? Kalau kebutuhan itu seperti makanan. Kalau Anda butuh makanan akan
mencarinya. Jadi mari kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Itu mungkin hanya secara garis besar contoh pengamalan sila pertama. Kita lanjut kepada sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kaitan dengan hubungan antara manusia Indonesia harus adil, sopan, dan beradab. Ini kaitan dengan hablum minanas, hubungan sesama manusia. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini jadi Pancasila itu sendiri tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu yang berkaitan dengan sila duanya. Silakan kalian berlaku adil, sopan, beradab. Karena di sini nanti Anda tidak boleh membeda-bedakan suku agama. Kita itu satu. Kita itu diciptakan sama oleh Tuhan. Allah tidak memandang seseorang itu dengan harta, kulit, golongan. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah iman dan takwanya. Sejauh mana iman Anda, sejauh mana takwa Anda. Nah, ini kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung menilai seseorang itu dari materi. Ningali mobilnya bagus, rumahnya bagus, mentereng dan seterusnya, sehingga Anda silau dengan hartanya, Anda hormat. Allah itu tidak melihat orang itu dari segi materi. Semua kepunyaan Allah. Kalau Allah berkehendak harta itu dalam sekejap bisa hilang. Tapi coba kita mulai dengan iman dan takwa kita. Karena dengan kita bentengnya kuat, iman takwa, saya yakin mungkin tidak akan ada lagi orang yang kesusahan. Kita bisa berbagi dengan sesama, kan? Karena kita di sini tuntut berlaku adil terhadap kaum. Karena adil itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahwa kita itu sadar betul bahwa kita itu diciptakan Tuhan itu sama dari sana, ya, dari segumpa. Nanti dari kalau secara biologi itu kan dari mani, air mani gitu kan, nanti segumpa dan seterusnya, gitu kan. Enggak, semua sama di hadapan Allah kecuali iman dan takwanya. Jadi jangan Anda merasa berbangga dengan materi, berbangga dengan kepunyaan orang tuanya, kalau siswa mungkin ya mentereng seterusnya Anda, sehingga Anda membuat orang lain tidak nyaman karena Anda menunjukkan bahwa saya ini golongan ekonomi, ini konglomeratnya, ini konglomeratnya, gitu kan. Nah, di sini kita membela kebenaran dan keadilan. Kita harus bisa menempatkan diri bahwa manusia itu kita harus perlakukan sama. Yang benar katakanlah benar, yang salah itu katakan salah. Menyadari kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebagai siswa punya hak dan kewajiban yang sama. Begitu juga di dalam keluarga. Bagaimana orang tua punya kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mendidik, memberi makan, membuat keluarga nyaman dan seterusnya. Dan anak sendiri punya kewajiban terhadap orang tuanya. Jangan hanya menuntut haknya saja. Karena menurut undang-undang bahwa anak itu dijamin, anak itu harus diperlakukan begini, orang-orang tua diberi makan
pendidikan yang sesuai. Kalau orang tuanya tidak mampu, apakah Anda akan memaksakan diri Anda? Jangan sampai begitu. Lihat situasi orang tua Anda, menyadari hak dan kewajiban Anda di dalam keluarga. Begitu juga hak kewajiban Anda di sekolah. Apa hak Anda? Hak Anda itu menuntut mendapat pendidikan, pelayanan dari sekolah. Apa kewajiban Anda? Anda penuhi peraturan yang ada di sekolah, sederhana. Sehingga terjadilah harmonisasi antara hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut haknya saja. Kebanyakan orang itu selalu menuntut hak, kewajiban diabaikan. Jadi kita harus seimbang, menyadari antara hak. Kalau kewajiban Anda sudah Anda jalankan, silakan Anda tuntut haknya. Anda sudah jadi anak yang baik, kewajiban kepada sekolah dan seterusnya sudah dilaksanakan, silakan Anda tuntut hak Anda. Begitu juga Anda, bagaimana Anda berperilaku pada orang tua. Anda sudah baik orang tua itu sederhana. Tidak menuntut materi dari anaknya. Bagaimana Anda menyenangkan orang tua? Sederhana sekali, cukup mematuhi perintahnya. Sebagaimanapun Anda sibuk, Anda bisa untuk meluangkan waktu untuk orang tua Anda. Lain dengan Anda itu selalu menuntut materi kan? Kekayaan orang tua, kekayaan anak. Tapi kekayaan anak tidak bisa menjadi kekayaan orang tua. Itulah yang terjadi di masyarakat. Jadi silakan senangkan orang tua Anda, karena menurut ajaran agama yang kita anut itu kan berkata A saja itu udah dosa. Tinggal hitung. Kalian di rumah punya kalkulator kan? Bisa nggak kalkulator menghitung berapa dosa Anda setiap hari yang sudah Anda lakukan? Berkata pada orang tua, disuruh, Neng, tolong mama belikan ini. Mama, aku capek baru pulang dari sekolah. Tapi kalau Anda minta uang sama orang tua, Mama minta uang. Kalau orang tua jawab, nanti mama capek baru pulang kerja, enak nggak? Saya yakin nggak ya? Oke, itu hanya secara garis besar tentang sila keduanya. Kita ke sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ya, ini yang berkaitan dengan ukhuwah. Ukhuwah itu persatuan ya. Ukhuwah Islamiyah, kan, persatuan agama, persatuan sesama manusia. Ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat-Nya. Kita ini semua bersaudara, persatuan. Kalau dalam Pancasila itu kita diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, tetapi satu tujuan. Seperti tadi di sila 2 kan, kita terdiri dari suku, bangsa, agama, juga kita tidak membeda-bedakan antara suku, agama, bangsa. Ini juga ada kaitannya dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Maka dari itu, mari kita ikat persaudaraan kita ini dengan cinta tanah airnya, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Kita satu saudara, NKRI harga mati. Jadi kalau Anda menerapkan sila ketiga Persatuan Indonesia, bahwa kita itu bersaudara, seharusnya tidak terjadi pertikaian, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perselisihan. Kita itu saudara. Dan sini supaya kamu mendapat rahmat saudara itu, dan takutlah pada Allah supaya kita mendapat rahmat. Kita itu saudara. Coba Anda lihat bagaimana kehidupan kita di masyarakat sekarang dengan adanya kasus separatisme,
adanya tawuran antar kelompok atau antar kampung hanya masalah sepele. Kalau kita sadar bahwa kita itu satu diikat dengan ukhuwah, persaudaraan umat Islamiyah, satu agama, satu keluarga dan seterusnya, sesama manusia, ini tidak bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan masyarakat sebenarnya. Dan kita sejauh mana rasa cinta tanah air Anda, rasa bangga Anda sebagai bangsa Indonesia? Apakah Anda sudah balik pada mencintai produk dalam negeri? Karena anak sekarang itu kan udah tren, udah merek brand, gitu kan? Anda bangga dengan memakai produk luar negeri. Sebenarnya kan Allah itu tidak menyukai orang yang sombong. Itu Allah tidak suka sekali dengan orang yang sombong. Apa yang mesti kita sombongkan kan? Produk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Malahan banyak produk luar negeri yang dibuat di Indonesia. Bawa aja ke luar negeri, jadi harganya mahal, karena dihitungnya dengan dolar. Tapi Anda dengan bangganya kan? Jangan sampai begitu. Mari kita cintai tanah air, bangsanya, menjaga nama baik dan bangsa. Sebelum menjaga nama baik dan bangsa, alangkah baiknya kita menjaga nama baik diri kita sendiri. Siapa lagi yang akan menghargai diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri? Kalau Anda ingin dihargai oleh orang lain, hargailah orang lain. Jadi ada teknik berkomunikasi. Bagaimana supaya kita dihargai orang-orang lain. Jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda ingin dihormati orang lain, Anda harus hormat pada orang lain. Ini mah sama orang lain pengen dihormati, tapi gaya bicara Anda pada orang lain seenaknya. Bagaimana orang bisa menghargai Anda kalau begitu? Jadi silakan Anda jaga nama baik oleh nama baik diri kita sendiri. Perlakukan orang lain sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, sehingga orang bisa menghargai kita. Juga jaga nama baik keluarga. Jangan lupa, kalau anak melakukan suatu kesalahan, itu akan terbawa-bawa nama orang tuanya. Siapa sih si A itu ayahnya? Siapa ibunya? Sementara yang kakak itu anaknya. Ini orang tua terbawa. Jadi silakan Anda jaga nama baik diri sendiri, keluarga, juga nama baik sekolah, nama baik alma mater. Anda sebagai siswa-siswi SMA Negeri Tanjung Sari harus merasa bangga bagian dari keluarga besar SMA Negeri Tanjung Sari. Siapa yang akan menjaga nama baik sekolah kita kalau bukan kita sendiri? Tidak mungkin sekolah lain membangga-banggakan, oh pantas SMA Tanjung Sari mah anak-anaknya pandai, punya prestasi dan seterusnya. Enggak, tapi mulai dari diri kita, jaga nama baik. Tidak boleh terjadi senggolan antara sesama siswa. Kita bersaudara. Itu kaitan dengan persatuannya. Juga dengan nama bangsa. Jadi mulai dari pribadi, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan bangsa negara. Ya, tidak membangga-banggakan bangsa lain atau merendahkan bangsa sendiri atau merasa bangga, saya lah orang Indonesia, orang yang hebat dan seterusnya. Ya. Tapi kita merendahkan orang lain, atau kebalikannya, kita bangga dengan tren budaya luar dan seterusnya, kita merendahkan budaya kita sendiri, tidak bisa begitu. Juga kita ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan, dijelaskan NKRI harga mati. Nah, ini kesempatan kita berbagi bersama di dalam bulan Ramadan. Sehingga jadilah ikatan persatuan di sini. Oke, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu kita harus utamakan. Nomor satu itu
kepentingan bangsa kita, jangan kita kadang-kadang kita cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ini mah geng kita, ini bukan dan seterusnya, atau ini karena siswa mau berpolitik gitu ya, tapi mungkin punya gengnya, ini gengnya, ini dan seterusnya, ya enggak. Kita harus utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Oke, next. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah dalam menghadapi masalah negara, kelompok atau individu. Ini sesuai dengan surat Al-Maidah. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, memohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Oke, itu di dalam surat Al-Maidah ayat 159. Jadi tidak salah agama juga menyarankan dalam menghadapi masalah itu melalui musyawarah. Tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Utamakan musyawarah. Jangan sampai kita mengutamakan emosi, gitu kan. Musyawarah itu memudahkan menemukan solusi, sehingga dengan Anda bermusyawarah, solusi itu akan mudah didapat. Contoh sikap yang sesuai dengan sila 4 yaitu, silakan ini mana slide-nya, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah ini, Anda sebagai siswa, kita selalu diajarkan menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Mungkin dalam hal pelaksanaan KID sendiri, Anda kan bermusyawarah dulu ya, langkah apa yang akan kita laksanakan, bagaimana tekniknya dan seterusnya, sehingga nanti tidak lagi terjadi salah paham. Kalau sudah ada musyawarah dari awal, kan, untuk mencapai sesuatu itu akan enak. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi segala sesuatu insya Allah akan berjalan dengan lancar. Juga kita tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain. Bagaimanapun kita adalah negara Pancasila, ego kita harus ditekan. Karena belum tentu menurut kita benar itu menurut orang lain benar, atau menurut Allah itu benar. Karena kalau kita itu kan egois ya, merasa paling benar, kan? Karena kita kok kata saya, ya manusia itu hanya berencana kan, mufakat kan. Jadi kan nanti putusannya akhirnya diisi kan. Kita harus mempertanggungjawabannya kan. Musyawarah itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya berencana, segala sesuatunya nanti kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Jangan merasa kita lah yang paling pandai di antara teman-teman. Hidup kita yang paling brilian, paling bagus. Sementara orang lain dan anak-anak di bawah kita dan seterusnya. Kita tidak bisa begitu. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kita utamakan kepentingan banyak, bukan kepentingan pribadi atau golongan seperti tadi yang sila 3.
harus bisa. Inilah musyawarah yang terbaik yang harus kita hasilkan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Setelah musyawarah itu dicapai, kita harus menghormati hasilnya. Bagaimanapun hasilnya, Anda tidak puas dengan apa yang sudah disepakati, ya harus dengan legowo, dengan berbesar hati, bahwa itulah keputusan yang terbaik yang bisa diterima. Karena saya yakin dalam musyawarah itu sendiri dengan berbagai pertimbangan, inilah yang terbaik untuk semua. Juga tanpa lupa ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Nah, ya, ini mungkin Anda nanti beberapa tahun lagi untuk ikut pemilihan umum karena Anda masih di bawah umur. Tidak lepas itu juga merupakan pengembangan dari sila keempat. Selanjutnya sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menekankan masyarakat untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Ini kalau kita lihat sesuai dengan surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan kerusakan. Ia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Itu mengenai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan itu sudah disinggung di sila sebelumnya. Juga menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah tadi juga di sila 2 ya, berbagi, kan? Memberi pertolongan orang lain. Nah ini momen-momen ini yang harus kita laksanakan. Mari kita berbagi di bulan Ramadan yang katanya ini pahalanya berlipat ganda. Jadi jangan takut memberi. Tidak ada orang miskin karena berinfak. Karena janji Allah bahwa 1 diganti oleh berapa pahalanya? Ada yang tahu? Dilipat gandakan kan? Anda beri 1 nanti akan dibalas dengan 10 kebaikan. Katakanlah orang secara matematika itu berpikir uang hanya 1.000 atau 10.000, 1.000 jangan nggak laku lagi 10.000. Ini uang ada orang, sementara ada orang yang membutuhkan uang tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Apa Anda bertahan dengan uang itu? Saya juga butuh. Apa Anda akan memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Jadi jangan khawatir, karena janji Allah itu kan akan menggantinya. Jadi Anda jangan takut dengan karena bersedekah Anda miskin. Kalau saya lihat sejauh ini tidak ada orang yang bersedekah miskin. Dia akan merasa kaya terus. Karena dengan kalau kita biasa berbagi itu akan merasa kekandian. Mungkin kegiatan berbagi Anda waktu tatap muka suka Anda infak tiap hari Jumat kan? Bagaimana nikmatnya Anda berinfak pada hari Jumat? Begitu Anda suatu saat koin recehan tertinggal di rumah, itu Anda merasa seperti kehilangan sesuatu. Itu uang tidak terbawa, sehingga saya tidak bisa berbagi dengan sesama. Mari kita biasakan untuk berbagi, memberi pertolongan. Alhamdulillah program SMA Tanjung Sari ada ASN berbaginya, ada siswa berbaginya. Mudah-mudahan terus berlanjut, tidak hanya sekali saja. Ada momen-momen lainnya. Dan selanjutnya menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Jangan suka memeras. Memeras dalam arti
bisa materi atau Anda yang ngebully dan seterusnya gitu kan. Yang selanjutnya menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah. Tadi saya sudah singgung-singgung bahwa Allah itu tidak suka dengan orang yang boros. Boros itu katanya perbuatan setan. Emang termasuk saya sendiri belum bisa sesuai dengan aturan gitu kan, tidak boleh boros gitu kan. Karena kadang-kadang gaya ibu itu kan kalau lihat barang itu lain ya, atau anak perempuan lah biasanya tekam ayah barangannya. Sebenarnya kan kita itu tidak boleh berlaku boros dan membuat mubazir. Misalnya pakaian sudah numpuk karena pakaian banyak, atau mungkin ada ini jilbab gitu kan, udah banyak jilbab, beli lagi, ada yang baru ya, ada yang tren, ada beli lagi gitu kan. Seharusnya itu tidak boleh karena itu termasuk perbuatan boros, mubazir. Nanti kan apa-apa harta kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi berbahagialah yang hartanya tidak terlalu berlebihan, karena akan mempertanggungjawabkan hartanya itu sesuai dengan harta yang tidak punya. Bagaimana dengan orang yang hartanya banyak? Nanti akan ditanya, hartanya itu dipakai apa saja? Udah pakai apa saja uangnya itu? Beli rumah dan seterusnya. Apakah kalau mati rumah itu dibawa mati? Tidak kan? Nah ini, mari kita mulai introspeksi diri kita sendiri bahwa apa harta kita yang kita miliki. Mungkin karena Anda masih siswa yang belum punya harta ya, minimal uang jajan dari orang tua Anda pakai apa uang jajan itu? Pakai perbuatan yang mubazir tidak? Bu abdi mah pakai mesa kuotanya dianggo naon? Abdi mah ya alhamdulillah Bu pakai tadarus online melalui HP, karena sekarang kan ada HP. Ada lagi siswa abdi mah Bu pakai pulsa pakai naon? Pakai nonton film Naruto. Nanti jangan sampai yang begitu ya. Itu hanya sebuah sikap boros, mubazir gitu kan. Mari kita mulai diri kita bisa mempertanggungjawabkan harta kita. Pakai apa saja? Karena itu akan ditanya. Bekal kita itu, rezeki kita itu adalah rezeki yang sudah kita makan, yang sudah kita jalani, yang akan datang. Karena manusia itu kan berpikirnya kan menumpuk harta kan. Kalau saya tidak punya ini bagaimana dan seterusnya. Mindset kan kita ganti gitu kan. Bagaimana kita memanfaatkan harta kita di jalan Allah gitu kan, sehingga menjadikan bekal untuk kita di akhir. Karena Anda harus yakin bahwa di dunia itu kita hidup sementara. Jadi kalau Pak Ustadz bilang kan ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhir. Itu mungkin yang sudah dikemukakan Pak Ustadz ini sama Pak Ustadz Ahmad ya. Ada jadi kita itu di sini hidup itu kan hanya sementara ini apa yang akan kita persiapkan. Karena ibu sendiri suka berpikir apa yang bisa ibu bawa nanti, apakah kita sudah siap menghadapi alam berikutnya. Karena kita harus yakin bahwa kita di dunia itu hanya sementara singgah. Jadi ada tujuan akhir, akhirat. Nah, kalau kita berbicara tujuan, berarti Anda harus mempersiapkannya. Sekarang Anda mau pergi ke Jakarta, Anda harus punya bekal nggak? Kan kalau kita jalan ke Jakarta bawa uang aja kan Anda dompetnya dibawa semua ya uangnya. Karena takut nanti kita itu jadi seterusnya. Itu juga mari kita persiapkan, mari kita saling mengingatkan bahwa bukan berarti itu sempurna, tidak. Itu masih banyak kekurangan. Mari kita sering mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena kita kan sulit ada kehidupan berikutnya, alam barzah, alam akhir yang kita itu nanti di akhirat. Sehingga kita kan di sini nanti sila kelima. Cara bekerja keras mengumpulkan harta itu bukan untuk di dunia, tapi kalau bisa kita mari
pergunakan di jalan Allah. Mari kita berbagi kalau kesempatan ada karena jangan sampai kita melihat tetangga kita miskin. Miskin dalam arti kita tidurnya kekenyangan, buka segala masuk gitu kan, kekenyangan, sementara ada tetangga kita yang kelaparan. Itu tidak boleh berkata. Katanya itu bisa menghalangi kita masuk surga hanya karena kita tidak peduli terhadap tetangga kita yang kelaparan. Banyak sekali orang yang mementingkan dirinya sendiri, punya gitu kan. Sementara tentara kita mulai sekarang melirik lah. Jangan sampai tadi kan boros. Maharap kita di rumah banyak, mubazir terbuat, tapi kita datanglah pada tetangga kita dengan sopannya, maaf, karena kami misalnya masak berlebihan, kali kebanyakan masaknya, mari berbagi dengan tetangga. Jadi bukan kita berbagi itu merendahkan, bukan. Saya yakin dengan senang hati tetangga kita akan mau kalau cara kita menyampaikannya dengan sopan. Jadi dia tidak merasa tersinggung. Karena kalau orang biasa berbagi itu, dia akan merasa senang, ketagihan ya. Jadi merupakan suatu ketagihan, kenyamanan. Kalau kita bisa ada rezeki berbagi dengan tetangga, begitu kita dapat rezeki itu langsung terbenak dalam diri kita itu, beli apa ya untuk hari ini berbagi dengan tetangga dan seterusnya. Mungkin itu secara garis besar tentang Pancasila di mata siswa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesalahan mutlak milik saya, berarti itu milik Allah. Nanti kita lanjut dengan pendapat dari siswa. Silakan siswa yang sudah siap untuk memberi pandangannya tentang Pancasila di mata siswa. Karena saya ini Bu. Sebenarnya kan kalau lihat dari temanya sendiri Pancasila di mata siswa itu siswa yang membukakan pendapat. Mungkin maaf kami Ibu terlalu lama dalam paparannya nggak? Cukup lama. Lama atau cukup lama. Terima kasih. Maka siapa di belakang layar? Kita mau mulai pakai apa gimana? Nanya. Di IPA 1 Pradisa. Ya? Ya Bu. Ya. Oke. Anak soleh, mudah-mudahan sehat. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pradisa. Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya hormati pula, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pendapat pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Prabu dari kelas 11 IPA 1. Sebagaimana telah kita simak bersama bahwa Ibu Guru telah menyampaikan materi yang begitu jelas dan rinci bagi kita mengenai Pancasila di mata siswa. Di sini saya akan memberikan pendapat pada materi yang telah disampaikan. Eksistensi Pancasila menurut siswa dapat menjadi jembatan emas untuk siswa membangun batas apa yang bisa diterima dari pengaruh luar yang merugikan dan tidak etis atau negatif. Dengan luar biasanya, ideologi Pancasila kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1 berguna untuk memperingatkan para siswa bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentangan dunia ini. Pancasila harus dijadikan acuan bagaimana para siswa juga dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam relevansinya dengan sila kedua, di mana generasi muda Indonesia harus dengan bijaksana, harus selalu adil dalam pikiran dan perilaku etis pada sesama, tidak menggampangkan segala sesuatu dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi cita-cita dan kebaikan bersama. Siswa pun harus sadar diri untuk selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada seperti contoh pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa dilacak oleh bangsa luar. Sesama bangsa Indonesia, siswa harus bergotong royong mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi dari negara lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang gampang terjajah.
tapi negara yang kuat karena generasi penerusnya mampu bersatu memajukan Indonesia lebih baik di tengah tantangan global masa kini. Contohnya seperti tidak rasis dan sara kepada sesama bangsa, sesama suku. Karena kalau misalkan kita tidak rasis dan sara, itu membuat negara lain terkagum-kagum ke negara Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, generasi muda juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan seperti sila keempat. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Jika misalkan contohnya kalau ada sekumpulan teman yang memiliki masalah, dan itu tuh harus dalam memecahkan masalahnya harus didiskusikan agar masalah cepat selesai. Seperti itu. Lalu selanjutnya juga sila kelima, siswa harus mengusahakan keadilan sosial. Perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam negara dan masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi siswa harus berani mengkritik kalau misalkan dalam bermasyarakat itu ada ketidakadilan yang terjadi gitu, karena itu mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, pada hakikatnya, generasi muda harus terus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, siswa harus sadar bahwa nilai-nilai Pancasila yang ditanam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, patriotisme, nasionalisme, menghormati perbedaan, bukan hanya untuk dihafal, namun terlebih dan paling penting adalah untuk diterapkan pada diri sendiri dan menebarkannya kepada orang lain yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentram. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pradista. Bagus sekali pendapatnya. Ternyata murid-murid Ibu udah pandai semua. Oke, lanjut. Berikutnya di belakang Pradista, IPA 2 ada nggak? Fitriani. Ada, Bu. Fit, silakan Fit. Mudah-mudahan sehat, Fit. Amin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, 11 IPA 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang Pancasila di mata siswa. Menurut pendapat saya, Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pandangan hidup, pegangan hidup, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila ini terdiri atas 5 dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita selaku siswa, karena Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Contoh hal yang dapat kita terapkan selaku siswa yaitu menghormati teman yang berbeda agama, mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, tidak semena-mena terhadap orang lain, bersikap adil, tidak berpihak kepada siapapun, suka memberi pertolongan kepada semua teman tanpa membedakan agama, rela bekerja keras, dan bersikap tidak mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan golongan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan berselisih dengan teman yang berbeda agama, hidup kita akan damai, aman, dan sejahtera. Jadi, Pancasila sangat berguna bagi siswa dan berpengaruh dalam kehidupan jika kita menerapkan nilai-nilainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fit, pendapatnya. Di belakang Fitri siapa? Ada? Najwa atau siapa? Iya, Ibu, saya. Silakan, Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fatima Azahra dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai Pancasila di mata pelajar. Pancasila merupakan suatu dasar negara Indonesia yang mana di dalamnya terkandung 5 sila. Dan menurut saya, Pancasila di mata pelajar itu sangat berpengaruh untuk menjadi suatu contoh tauladan atau tumpuan atau juga pedoman hidup untuk saling hormat menghormati.
terutama pada bulan Ramadan ini. Sebagai salah satu contohnya, yaitu sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana memiliki arti, setiap siswa berhak untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Tentunya sila ke-1 ini sangat berkaitan dengan kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di sila ini, menurut pendapat saya juga, menumbuhkan saling hormat-menghormati antara umat muslim yang berpuasa dan non-muslim. Begitupun sebaliknya, umat muslim juga harus menghormati yang non-muslim. Dan kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat dibutuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Najwa pendapatnya. Bagus-bagus pendapatnya. Di belakang Najwa silakan. Siapa? Udah, siapa aja. Nah. Ya, satu lagi silakan yang mau siapa? Tadi maaf Ibu terlalu lama paparannya. Kasihkan kalau udah bicara. Ibu tidak pakai jam. Silakan. Tes. Assalamualaikum. Silakan. Silakan Elna. Iya, silakan Elna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elna dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai Pancasila. Menurut saya, Pancasila merupakan hal penting ya dalam kehidupan. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia harus dan wajib gitu ya menjunjung tinggi dasar negara kita yaitu Pancasila. Jadi kita sebagai pelajar bukan hanya sekedar mengetahui gitu sejarah, pengertian ataupun bukan sekedar belajar tentang materi-materi Pancasila. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu kita harus mengamalkan nilai-nilainya, nilai-nilai kehidupan dalam yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya bahkan dalam hal kecil, dalam hal pertemanan, kita tidak boleh melihat seseorang dari latar belakang agamanya, ras, ataupun golongan seperti itu. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar disebut dasar negara ataupun disebut pedoman hidup, tapi kita sendiri harus bisa memasukkan nilai-nilainya, mau itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dedeh tadi, bagaimana nilai-nilai Pancasila yang harus kita amalkan. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu atau habis? Mohon maaf karena tadi Ibu tidak lihat waktunya, jadi pendapat kalian jadi sedikit maaf sekali, mohon maaf sekali. Terima kasih atas kerjasamanya. Memang seperti yang telah disampaikan oleh tadi rekan-rekan Anda, siswa-siswa, intinya kita mari mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi terjadinya NKRI harga mati merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf ya yang belakang layar. Silakan pembawa acara.
yang dikelola oleh OSIS. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para panitia. Yang keduanya kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada kalian yang telah menyediakan waktu mulai dari jam 8 pagi sampai acara ini selesai. Tiap hari, kelet 2 hari, kadang-kadang kelet sehari kita melaksanakan kegiatan ini. Tapi mudah-mudahan dengan demikian apa yang telah diberikan dari bermacam-macam guru PAI atau dari guru-guru yang memberikan materi, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi berkah bagi kita semua. Ya, terutama ilmu yang telah diberikan, ya memang kalau kita lihat bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasnya, tetapi kita mencari ya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita ambil barokah dan manfaatnya khususnya di bulan Ramadan. Anak sekalian, kami mengucapkan sebentar lagi kita akan menghadapi yaitu Idul Fitri. Barangkali yang mau mudik, Bapak doakan semoga mudiknya sing lancar, tapi jangan jauh-jauh karena kalau jauh nanti tewak polisi. Cukup kita sekabupaten aja lah, sekabupaten Sumedang, jadi nggak usah ke Bandung, nggak usah kemana, mudiknya cuma di antar rumah aja lah. Nah, ini saya doakan semoga kalian keadaan sehat walafiat. Berikutnya saya menginformasikan sekali lagi bahwa buku agenda yang telah diberikan kepada kalian, ya, tolong itu diisi. Ya, kemudian saya berikan seluasnya, ya, berikan seluasnya secara virtual. Isinya apakah dari televisi atau dari mana, yang jelas buku itu diisi dan akhirnya nanti ditandatangani oleh orang tua. Artinya kita ada punya kegiatan, walaupun menang niron dari mana saja itu silakan aja. Kemudian kalau memang kalian dekat ke masjid, ya, DKM, ya, dekat ke masjid, itu saya minta minta tanda tangan dari DKM atau minimal ada cap DKM. Ini sebagai bukti bahwa kita nanti diinikan dalam bina rapot sebagai nilai sikap. Alhamdulillah, barangkali karena kelihatan kalian sudah rada lelah, sudah ngantuk, ya, ada yang udah nundutin dan lain sebagainya, maka sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini besar dan banyak dan manfaatnya, faedahnya yang ilmu yang telah kita pelajari. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada para perangkat dari operator, segenap warga organisasi OSIS SMA Negeri Tanjung Sari. Kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih, dan kepada tenaga pengajar juga saya ucapkan banyak terima kasih, khususnya pada anak-anak sekalian yang telah menyediakan waktu untuk membuka kegiatan acara ini. Mari kita bersama-sama kita ucapkan, sebelum saya ucapkan, barangkali ada kalimat atau materi yang kurang lengkap dan lain sebagainya, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai ungkapan terakhir, karena kita menjelang lagi kurang lebih 7 hari lagi, Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin minkum kullu amrin bi khair. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.